Bab 146, Penyihir 2. Tiba-tiba, sebuah peringatan yang tidak menyenangkan muncul di benaknya. Dia segera berjalan ke arah Linke. Dia mengulurkan tangan dan memegang rahang Linke untuk memiringkan kepalanya sehingga dia bisa menatap matanya. Selain panik, hanya ada kegugupan di mata Linke. Naken segera menyalurkan sihirnya ke Linke. Gelombang sihir itu dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh Linke, dan saat menyebar ke sarafnya, Naken bisa merasakan sihir jenis lain bertabrakan dengannya. Sihir itu rapuh, seperti sisa-sisa pecahan. Namun, serpihan-serpihan pecahan itu dapat ditemukan di seluruh saraf Linke. Temukan konten yang lebih personal di sini umpan penemuan. Guru Naken, Linke bertanya sambil berdiri di sana dengan cemas. Dia bisa merasakan keseriusan situasi dari ekspresi Naken. Bawa ketiga penawar racun ini ke anggota timmu yang lain dan segera ikuti aku keluar dari hutan tersembunyi. Naken berkata dengan tegas. Sihir sisa di tubuh Linke berbeda dari kekuatan magus. Sihir itu memiliki atribut korosif yang kuat, jadi itu jelas merupakan sihir penyihir. Jumlah penyihir telah menurun selama bertahun-tahun, dan mereka sangat langka di benua Brilliance. Tidak lebih dari beberapa yang dapat ditemukan di seluruh kekaisaran Longxuan. Namun, ia juga menemukan fragmen sihir yang ditinggalkan oleh kutukan pada Linke, jadi jelas, seseorang telah menggunakan kutukan pada Linke. Dia juga menduga bahwa perilaku aneh Linke disebabkan oleh kutukan. Mungkinkah ada penyihir di hutan tersembunyi? Para penyihir di benua Brilliance hampir punah karena penindasan dari faksi lain. Mereka yang selamat telah bergabung dengan organisasi gelap yang menentang berbagai pengaruh di benua Brilliance. Jika seorang penyihir bersembunyi di hutan tersembunyi, maka para siswa bisa berada dalam bahaya. Penyihir itu mungkin ada di sana untuk menyakiti para siswa guna membalas dendam terhadap kekaisaran Longxuan. Linke tidak mengerti apa yang terjadi. Dia hanya bisa mengikuti instruksi Naken secara membabi buta dan pergi ke sumber air panas sambil membawa botol penawar racun dan pakaian anggota timnya. Lihat rekomendasi kami yang disusun khusus untuk Anda umpan penemuan. Naken kemudian berhasil memimpin sekelompok siswa yang kebingungan keluar dari hutan tersembunyi. Begitu mereka keluar dari hutan, Naken segera membawa Linke ke perkemahan Akademi Saint Laurent. Beberapa siswa duduk di dalam perkemahan. Mereka telah dibawa kembali oleh guru mereka masing-masing setelah mereka tereliminasi, dan mereka duduk di sana dengan sedih. Naken membawa Linke ke tenda terbesar di perkemahan, yang juga merupakan tempat berkumpulnya semua guru Akademi Saint Laurent. Begitu Naken memasuki tenda, ia melihat sudah ada beberapa guru di dalam. Mereka semua duduk di meja panjang dengan ekspresi muram di wajah mereka. Seolah-olah sesuatu telah terjadi. Naken, kamu sudah kembali. Salah satu guru yang lebih tua menyapa Naken. Saat tatapannya jatuh pada Linke, dia berkata, apakah murid ini terluka? Kamu bisa membawanya ke tenda medis di sana. Naken buru-buru berkata, tidak. Aku tidak membawanya ke sini untuk mengobati lukanya. Sebaliknya, aku menemukan sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya, jadi aku membawanya ke sini. Ada yang aneh. Ucapan Naken menarik perhatian seluruh guru. Ketika saya pergi untuk mendapatkan tim mereka, saya melihat bahwa siswa ini bertingkah agak aneh. Jadi, saya memutuskan untuk menyelidikinya dengan sihir saya, dan saya melihat beberapa sisa sihir korosif yang terfragmentasi di sekitar sarafnya, kata Naken. Apa, Kang Si, yang telah kembali lebih awal, berdiri dari kursinya dengan heran. Naken, apakah kamu yakin bahwa kamu tidak salah merasakannya? Guru yang lebih tua bertanya lagi dengan hati-hati. Bab 147, Penyihir 4. Aku yakin. Naken menganggukkan kepalanya dengan tekad. Guru yang lebih tua itu langsung mengerutkan kening. Ia lalu berbalik untuk berbicara kepada Linke yang sangat gugup, murid, kamu boleh pergi sekarang. Linke mengangguk dengan khawatir, lalu dia meninggalkan tenda. Dia tidak mengerti mengapa guru Naken mengatakan bahwa ada sesuatu yang aneh dengannya. Dia juga khawatir ketika guru itu mengatakan bahwa ada serpihan sihir yang merusak di sekitar sarafnya. Apakah dia entah bagaimana menderita penyakit aneh? Linke memutuskan untuk pergi ke tenda medis. Dia tidak ingin mati muda. Dia belum pernah mengalami situasi memalukan dengan para siswi, jadi dia tidak ingin mati sekarang. Setelah Linke pergi, guru yang lebih tua itu langsung menyapa Naken. Situasi dengan muridmu bukanlah situasi yang terisolasi.
Kaunz baru saja memberitahu kami bahwa seorang murid di kepalanya juga memiliki sisa-sisa sihir yang terfragmentasi di tubuhnya. Apa? Naken tercengang. Apakah penyihir itu sudah mulai menyerang para siswa? Kangxi, ceritakan lagi kisahnya. Kangxi menatap Naken yang khawatir, dan dia berkata dengan hati-hati, saya bertanggung jawab atas salah satu tim terkuat dalam ujian. Namun, mereka semua kehilangan lencana mereka tadi malam, dan saya merasa aneh. Meskipun Cao Su dari divisi pendekar pedang sedikit impulsif dan sombong, Meng Yiheng dan Sangguan Xiao dari divisi pemanah dan herbalis cukup masuk akal. Mereka adalah tim pertama yang tersingkir dari ujian. Mulut Naken ternganga, ia tidak tahu berita itu. Ketika para siswa dibagi menjadi beberapa tim, para guru diam-diam menilai mereka. Salah satu tim terkuat terdiri dari para siswa terbaik dari divisi Magus, Priest, dan Knight. Mereka masing-masing adalah Qixia, Yan Yu, dan Yang Xi, dan mereka juga memiliki 2 siswa tahun pertama dari divisi herbalisme. Salah satu tim terkuat lainnya terdiri dari siswa nomor 1 dari divisi swordsman, archer, dan herbalis. Mereka masing-masing adalah Cao Su, Meng Yiheng, dan Sangguan Xiao. Mereka juga memiliki Qian Sani, yang menduduki peringkat kedua di divisi Priest, dan Li Xiang, salah satu dari 10 siswa terbaik di divisi Magus. Kedua tim sama-sama kuat jika dinilai berdasarkan kekuatan mereka. Naken adalah guru dari divisi Magus, dan dengan demikian, ia tahu betapa berbakatnya Qixia sebagai Magus. Ia bisa mengalahkan siswa peringkat kedua manapun. Namun, tim Qixia memutuskan untuk menerima 2 mahasiswa tahun pertama dari divisi herbalisme, yang tidak akan mampu membantu mereka sama sekali. Jadi, tim Sangguan Xiao memiliki peluang lebih tinggi untuk memenangkan ujian. Lagi pula, posisi nomor 1 yang dimilikinya di divisi herbalisme bukan hanya untuk pamer. Bahkan para guru dari divisi herbalisme yakin bahwa Sangguan Xiao akan menjadi orang pertama yang menghasilkan penawarnya. Oleh karena itu, sebagai perbandingan, tim Cao Su sudah memiliki keunggulan. Sulit membayangkan tim sekuat mereka menjadi yang pertama tersingkir dari ujian. Saya penasaran bagaimana mereka bisa tereliminasi di awal ujian, tetapi saya pergi menjemput mereka sesuai aturan. Namun, saya merasa ada yang tidak beres saat sampai di sana. Ia mengingat bagaimana keempat anggota lainnya mengkritik Cao Su dengan suara bulat. Mereka mengatakan bahwa dialah alasan mereka kehilangan semua lencana mereka. Adapun Cao Su, dia telah berulang kali membantah tuduhan mereka. Bab 148, Penyihir 4. Dari reaksi Cao Su yang gelisah dan sikapnya yang mudah tersinggung, ia dapat menyimpulkan bahwa dia tidak berbohong tentang situasinya. Saya pernah bertanya kepada Meng Yiheng dan yang lainnya tentang bagaimana mereka kehilangan lencana mereka. Kecuali Cao Su, pernyataan keempat orang lainnya sama. Mereka mengaku bahwa Cao Su membangunkan mereka di tengah malam dan meminta lencana mereka untuk disimpan. Ketika mereka bangun di pagi hari, Cao Su telah salah menaruh semua lencana mereka dan bersikeras bahwa dia tidak mengambil satu pun dari lencana tersebut. Selain terbangun sekali untuk buang air kemarin, dia tidur sepanjang malam, kata Kangxi. Maksudmu ada seseorang yang mengendalikan Cao Su dan memanfaatkannya untuk mendapatkan lencana tim mereka? Tanya Naken saat kesadaran itu mulai muncul dalam benaknya. Ketika saya membawa tim Lin ke kembali, mereka bahkan tidak menyadari bahwa mereka telah kehilangan lencana mereka. Mereka baru menyadarinya ketika saya memberi tahu mereka. Mereka juga telah memberikan lencana mereka kepada Lin Ke, siswa yang baru saja saya bawa ke sini, untuk diamankan. Kedua tim siswa Kangxi dan Naken telah menghadapi situasi yang sangat mirip. Satu orang memegang lencana, dan kemudian mereka salah menaruhnya. Yang lebih penting, siswa yang sama memiliki sisa-sisa sihir yang terfragmentasi di tubuh mereka. Jelas, semua ini dilakukan oleh satu orang, kata guru yang lebih tua karena mereka semua menyadari satu fakta itu. Sihir dengan atribut korosif hanya bisa berasal dari satu profesi, seorang penyihir. Haruskah kita melaporkan hal ini kepada dekan dan menghentikan ujian secepatnya? Guru-guru lainnya mengkhawatirkan keselamatan murid-murid mereka. Banyak tim yang menjadi tanggung jawab mereka masih berada di hutan tersembunyi. Sang penyihir telah mengunjungi 2 tim, dan mereka khawatir dia akan melakukan hal yang sama pada tim-tim lainnya. Semua orang tahu bahwa penyihir itu jahat dan licik, dan tidak ada seorang pun yang bisa menjamin bahwa dia tidak akan menyakiti murid-murid lainnya. Guru yang lebih tua itu merenung sejenak, lalu berkata,
kita memang perlu melaporkan hal ini kepada dekan. Namun, ujian tidak perlu dihentikan untuk saat ini. Mengapa? Penyihir itu sudah menyerang dua tim. Bagaimana kalau kelompok guru itu menjadi marah? Meskipun para penyihir juga dilatih dalam ilmu sihir sebagai dasar, sama seperti magus, mereka akan selamanya menjadi bagian dari sisi gelap. Harap tenang, meskipun penyihir itu telah memberikan kutukan pada dua siswa, mereka tidak terluka secara fisik. Ini menunjukkan bahwa penyihir itu hanya ingin mengendalikan mereka dan tidak bermaksud menyakiti mereka. Jika tidak seorang pun dari kedua tim ini akan dapat meninggalkan hutan dengan selamat. Jelas bahwa guru yang lebih tua memiliki lebih banyak pengalaman dan tidak takut pada penyihir seperti guru-guru lainnya. Lalu apa yang ingin dia lakukan? Aku sudah bertanya pada Cao Su. Selain lencana, dia tidak kehilangan apapun. Kang Si gagal memahami tindakan penyihir itu. Karena penyihir itu tidak menyakiti para siswa atau mencuri barang apapun selain lencana yang digunakan dalam ujian ini, mungkinkah Kang Si punya pikiran yang menakutkan? Dan dia dengan gugup menatap guru yang lebih tua itu. Guru yang lebih tua mengerutkan kening dan ragu-ragu sebelum berkata, "Saya tahu apa yang ingin Anda katakan." Dari kedua pertemuan ini, sepertinya penyihir itu kemungkinan besar adalah murid dari Akademi Saint Laurent kita. Saat ini, dia adalah peserta ujian. Bab 149, Penyihir, 5. Bagaimana kita bisa membiarkan ini? Ini terlalu berbahaya. Semua guru lainnya berbicara serempak tanpa ragu-ragu. Itu adalah situasi yang menakutkan jika seorang penyihir bersembunyi di antara para siswa. Guru Ling Yue, dapatkah Anda melihat kekuatan penyihir ini? Naken mengerutkan alisnya. Ia memiliki kekhawatiran yang sama seperti guru lainnya. Guru yang lebih tua adalah orang yang bertanggung jawab atas ujian tersebut. Setiap orang harus mendengarkan nasihatnya, terutama dalam situasi seperti itu. Ling Yue mengerutkan kening lagi dan merenung sejenak. Kemudian dia berkata, berdasarkan kedua situasi tersebut, Lin Ke dan Cao Su terkena kutukan yang memungkinkan penggunanya mengendalikan pikiran mereka. Kutukan seperti itu merupakan gabungan dari 4 kutukan tunggal. Terbentuk dari 4 kutukan tunggal. Semua orang di sana gempar. Meskipun jumlah penyihir telah menurun, rumor tentang mereka tidak pernah hilang. Keterampilan paling sederhana yang dapat dipelajari penyihir adalah kutukan tunggal. Bahkan seorang murid pun dapat mempelajarinya. Namun, hanya penyihir sejati yang dapat memanfaatkan kutukan kombinasi. Lebih jauh lagi, semakin banyak kutukan tunggal yang dibutuhkan kutukan kombinasi, semakin sulit kutukan itu. Seorang penyihir junior hanya bisa mengeluarkan kutukan kombinasi sederhana, biasanya hanya dibentuk oleh 2 kutukan tunggal. Sedangkan untuk kutukan tingkat 3 atau 4, hanya penyihir tingkat menengah yang bisa menggunakannya. Kutukan tingkat 5 dan 6 sebagian besar diperuntukkan bagi penyihir tingkat lanjut. Apakah penyihir di hutan tersembunyi itu seorang penyihir tingkat menengah? Lebih jauh lagi, seorang penyihir yang bisa mengeluarkan kutukan tingkat 4 kemungkinan besar memiliki kekuatan penyihir tingkat menengah bintang 4. Mereka bahkan mungkin akan segera naik ke tingkat penyihir tingkat lanjut. Semua guru di dalam tenda itu setidaknya adalah seorang magus agung. Meskipun seorang penyihir tingkat menengah lebih lemah, mereka tidak pernah cocok untuk pertarungan tatap muka. Jadi, meskipun para guru melampaui penyihir dalam hal pangkat, mereka tidak percaya diri untuk menghadapi lawan yang bertarung dari kegelapan. Kutukan seorang penyihir hampir mustahil untuk dilawan secara efektif, dan tidak ada seorang pun yang tahu di sudut mana mereka akan bersembunyi untuk mengucapkan kutukan mereka. Lawannya kemungkinan besar adalah penyihir tingkat menengah bintang 4, dan dia mungkin bahkan telah mencapai level penyihir tingkat lanjut. Lagi pula, kutukan yang dia gunakan adalah kutukan gabungan yang hanya bisa diucapkan oleh penyihir tingkat menengah tingkat atas. Ling Yue sedang dalam suasana hati yang muram. Orang bisa menggambarkan para penyihir itu sebagai mimpi buruk bagi benua Brilliance. Bahkan seorang penyihir tingkat menengah sudah cukup untuk membuat mereka pusing. Jika lawan mereka mencapai level penyihir tingkat lanjut atau bahkan penyihir hebat, bahkan Ling Yue, seorang magus agung tingkat atas, tidak akan bisa mengalahkan mereka. Dengan situasi saat ini, kita tidak bisa bertindak gegabah tanpa berpikir. Orang itu tidak melukai satupun murid kita, dan dia mungkin tidak ingin mengungkap identitasnya. Jika kita memanggil kembali murid-murid itu dengan gegabah, itu mungkin secara tidak sengaja membuat musuh waspada, dan akibatnya bisa menjadi bencana jika penyihir itu putus asa untuk menyerang kita.
Tidak ada kekurangan kutukan gabungan berskala besar yang kejam. Jadi, kita hanya bisa menunggu sampai kita 100% yakin tentang hal itu. Kita akan menyerahkan masalah ini kepada dekan untuk diselesaikan setelah kita kembali ke akademi. Ling Yue berada dalam situasi yang canggung. Dia tidak bisa menghadapi lawan saat itu, dan dia menduga bahwa penyihir itu pasti telah menyembunyikan dirinya di antara para siswa yang berpartisipasi dalam ujian. Namun, siapakah orangnya? Mengapa dia bersembunyi di antara para siswa? Apa motif tindakannya? Bab 150, memukul orang yang sedang jatuh 1. Malam telah tiba lagi, tetapi pertempuran sengit masih berkecamuk di hutan tersembunyi. Banyak tim yang beranggotakan 5 orang mengejar 4 target yang berlari di depan mereka. Keempat sosok malang itu berlari sekencang-kencangnya untuk lolos dari kejaran massa. Mereka tidak lain adalah 4 rekan setim Shen Yan Xiao lainnya. Apakah mereka sudah menghentikannya? Kami sudah memberitahu mereka bahwa kami telah memberikan rencana kami kepada tim lain, tetapi mengapa mereka masih tidak mau menyerah? Tang Nazi menghindari anak panah dari belakangnya sambil mengamuk dengan marah. Seolah-olah surga ingin menguji mereka karena mereka telah bertemu dengan sekitar 7 tim yang mengejar mereka sejak mereka memasuki hutan. Motif mereka jelas, yaitu untuk menghabisi mereka sebelum mereka dapat memulihkan kekuatan mereka sepenuhnya. Namun, tidak peduli seberapa keras mereka menjelaskan situasi rencana mereka kepada tim lain, lawan mereka bersikeras untuk melakukan penggeledahan tubuh terhadap mereka. Mereka dikejar terus-menerus selama 2 hari 1 malam, dan pakaian mereka yang tadinya rapi kini sudah rusak. Ada bekas luka bakar akibat tembakan peluru dan goresan ranting pohon di sekujur pakaian mereka. Mungkin itu pertama kalinya mereka terlihat tidak terawat sejak mereka lahir. Mereka tidak berani berhenti, bahkan sedetik pun, karena para siswa di belakang mereka bagaikan anjing gila yang akan menembakkan anak panah dan peluru ke arah mereka. Begitu mereka berhenti untuk beristirahat, para pendekar pedang akan langsung menerkam mereka. Jelas, mereka tidak mempercayai kata-kata kita. Xia masih bisa mempertahankan senyumnya yang sempurna, tetapi sudah ada bekas luka kecil di wajahnya yang cantik. Sebagai seorang magus, dia adalah yang terlemah di antara mereka, karena dia tidak memiliki akses ke sihirnya, jadi lawan mereka lebih memperhatikannya. Jika dia tidak memiliki refleks yang cepat, dia akan menderita lebih banyak luka. Mereka ingin memaksa kami menggunakan kristal sinyal untuk memastikan bahwa kami telah tereliminasi. Xia menatap langit malam sambil berlari. Ia pikir itu adalah taruhan yang aman saat menyerahkan rencananya. Ia tidak menyangka bahwa mereka akan bertemu dengan tim lain juga. Ia telah mencoba menjelaskan bahwa mereka tidak lagi membawa rencana, tetapi siswa lain enggan mempercayainya. Jika hari biasa, ia pasti bisa menghadapi 20 siswa atau lebih di belakang mereka dengan mudah. Namun, kekuatannya terbatas, jadi ia tidak bisa berbuat apa-apa selain melemparkan beberapa peluru api. Sialan, mereka sangat menyebalkan, bahkan Yang Si yang biasanya dingin pun merasa jengkel dengan pengejaran yang tak pernah berakhir itu. Karena ia adalah seorang ksatria dengan keterampilan bertahan yang tinggi, ia bernasib paling baik di antara anggota timnya karena ia dapat menangkis sebagian besar serangan dengan perisainya. Namun, pakaiannya mengalami nasib yang sama seperti anggota tim lainnya. Pengejaran yang tak berujung membuat para pemuda jengkel, dan mereka bahkan tidak punya waktu untuk beristirahat. Setelah banyak kesulitan, mereka akhirnya menemukan lokasi yang tenang untuk bersantai dan tidur. Namun, mereka tidak menyangka akan bertemu dengan 2 tim lainnya.